teman-teman FBS, selamat datang di podcast kita hari ini. Perkenalkan, saya Alrasya. Dan saya Adit, dua host yang akan memandu podcast menyenangkan kali ini. Oke, nah di episode kita kali ini kita bakal bahas sesuatu yang bisa jadi game changer buat perjalanan kuliah kalian nih teman-teman. Nah, kita di sini bakal ngulik tuntas soal mahasiswa berprestasi alias Mawapres. Dan yang bikin episode ini spesial, kita nggak sendirian di sini nih, Ca. Betul banget Kak Adit. Nah, kita udah datengin langsung nih orang-orangnya. Di sini udah ada 3 kakak-kakak keren yang ngerasain langsung gimana rasanya jadi Mawapres. Ada Kak Anissa, Kak Askia, dan Kak Salma. Selamat datang Kak. Halo. Boleh ya, Kak, kita mulai dari yang paling basic dulu kali ya. Nah, ini mungkin teman-teman yang udah mendengarkan di rumah gitu ingin perkenalan juga. Nah, boleh nih nama kakak-kakak siapa aja, terus boleh dari prodinya disebutkan. Baik, izin ya. Mungkin dari segi usia dulu yang lebih tua ya. Baik, terima kasih sebelumnya. Halo Sobat Mapres dan juga Sobat FBS maupun Sobat UNJ ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Widya Syafira, biasa dipanggil Niswit. Saya adalah mahasiswa berprestasi tahun 2023 yang berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2021. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak. Berarti Halo. kita satu prodi, Kak. Oh, iya betul. Wah, senang sekali ketemu adik tingkat ya di sini. Baik, selanjutnya. Halo, izin semua, perkenalkan nama saya Salma Dentiasari Ramdiansyah, biasa dipanggil Salma. Alhamdulillah pada tahun ini saya mengikuti rangkaian Pilmapres dan alhamdulillah saya mewakili Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Salam kenal semua. Salam kenal Kak Salma. Oke, bonjour à tous, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Atski Hanifatul Ulia, biasa dipanggil Atskia, dari Prodi Pendidikan Bahasa Perancis. Alhamdulillah tahun lalu ya diamanahkan untuk menjadi Mawapres Best Speech Universitas Negeri Jakarta tahun 2025. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Kia. Kalau tadi Adit satu prodi sama Kak Niswit, aku satu prodi sama Kak Kia nih kebetulan. Betul, deh ketemu juga nih. Ya. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan, aku mau tanya dulu nih, gimana kabar kakak-kakak hari ini? Kabar kita baik ya semuanya. Jujur seneng sih karena kita bisa bertemu lintas generasi kayak gini ya. Bener banget, senang banget hari ini bisa ketemu kalian, juga bisa ngumpul sama kakak-kakak di sini gitu. Alhamdulillah. Betul banget, karena jujur saya udah lama gak ke kampus ya, alias baru sebulan yang lalu sih ke kampus. Tapi udah kangen gitu sama suasana ketemu sama adik-adik tingkat yang lucu-lucu gemes-gemes ini ya. Oke, kakak-kakak. Kita mungkin langsung gas ke pertanyaan pertama aja kali ya? Oke, boleh. Oke, sebagai pertanyaan pembuka nih Kak, kakak-kakak kan bagian dari Mawapres UNJ ya. Nah, mungkin bisa dijelasin terlebih dahulu nih, Mawapres itu sebenarnya apa sih? Baik. Nah, sebetulnya definisi Mawapres itu merupakan mahasiswa berprestasi ya. Jadi ajang ini tuh sebetulnya udah ada sejak tahun 1986. Ini salah satu ajang yang tertua juga. Dan memang ajang ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau sekarang kan Kemendikti ya, atau Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Nah, ajang ini itu dinaungi oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Dan memang tujuannya adalah untuk memberikan rekognisi maupun apresiasi bagi para mahasiswa yang memiliki prestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Nah, jadi tujuannya adalah supaya para mahasiswa di seluruh Indonesia punya kesempatan untuk unjuk gigi gitu kebolehannya mereka. Misalnya mereka unggul dalam bidang akademik, mereka juga punya keunggulan dalam bidang non-akademiknya, misalnya sering ikut lomba dan sebagainya. Oke, berarti tempat untuk mengembangkan diri ya Kak. Berarti luas banget ya, Kak. Iya. Oke. Lanjut, Kak. Nah, jadi ini bukan kayak sekedar award biasa gitu ya, Kak, tapi ini beneran kompetisi yang serius gitu. Nah, gak nyangka sih sebenarnya prosesnya ternyata sepanjang itu ya, Kak. Iya, betul. Mungkin bisa diceritain lebih detail nggak nih Kak, strukturnya tuh seperti apa? Dari kampus sampai nasional itu bagaimana sih? Oke, kalau misalkan dari struktur atau levelnya sendiri gitu ya, yang dimulai itu pertama dari fakultas dulu. Jadi nanti dari Fakultas Bahasa dan Seni akan ada open recruitment gitu, dimana dari setiap prodi ada 12 prodi itu diminta untuk ada delegasinya gitu. Jadi nanti kita akan
disampaikan kalau di sana itu akan ada proses seleksi lagi sehingga nanti dapat 10 terbaik gitu yang akan masuk menjadi Mawapres fakultas. Setelahnya akan didapatkan 2 terbaik yang akan nanti naik ke tingkat universitas untuk menjalani Pilmapres Universitas Negeri Jakarta. Lalu baru nanti akan naik ke wilayah ya Kak ya. Ke wilayah lalu akan ada seleksi awal nasional baru nanti sampai ke nasional kayak gitu. Berarti ada beberapa tingkatannya ya Kak. Betul Dari yang banget. paling rendah itu di tingkat fakultas ya Kak. Betul, dari tingkat fakultas. Kita mulai masuk ke bagian yang pasti paling banyak dicari sama teman-teman FBS nih. Gimana sih Kak cara daftar Mawapres? Teman-teman FBS pasti tertarik banget nih kan yang di rumah. Dan langkah pertama apa yang harus dilakukan? Oke, pertama itu biasanya Pilmapres itu mulai di semester genap. Nah, kalian bisa lihat dari IG Mawapres FBS, nanti bakal ada pengumuman, terus juga akan ada link pendaftaran yang dimana nanti bakal ada kita ngisi surat pernyataan, surat komitmen, surat SK Prodi, dan juga kita diminta video bahasa Inggris, portofolio CU, dan juga ya itu yang diminta untuk seleksi ke FBS. Terus setelah itu dipilih 10 terbaik kayak yang Kak Kia bilang. Oke, berarti persyaratannya dibutuhin ada lumayan cukup banyak ini ya Kak. Betul. Oke. Nah, berarti tadi sebenarnya babak seleksinya itu ada berapa ya kurang lebih gitu dari awal sampai ke nasional gitu Kak? Jadi kalau misalkan untuk seleksinya lagi tuh dari fakultas yang tadi awalnya sebenarnya dari prodi gitu ya, dari banyaknya kemarin tuh kalau nggak salah tuh ada sekitar 30 atau berapa gitu dari FBS, terus kita seleksi jadi 10. Nah itu udah seleksi pertama pemberkasan hingga masuk ke Mawapres fakultas. Terus nanti dari 10 terbaik itu akan didapatkan lagi yang terbaik yang kedua yang akan naik ke proses ataupun ke seleksi universitas. Nanti akan bergabung kurang lebih ada 20 ya, terakhir itu ada 20 dari fakultas-fakultas lain. Nanti akan kita dapatkan 2 terbaik, yaitu dari tingkat sarjana dan juga tingkat diploma. Nah nanti mereka akan naik ke tingkat wilayah. Terus setelah itu akan ada proses seleksi lagi untuk ke nasional ya, baru nanti ada lagi terakhir itu di nasional. Jadi seleksinya seperti itu. Berarti panjang juga ya. Panjang-panjang. Iya, panjang juga. Perjalanannya. Oke, berarti jadi ada pemberkasan. Nah, kalau untuk bahasa asingnya nih Kak, seleksinya seperti apa tuh Kak? Nah, pertama itu di fakultas kita juga udah diminta kebiasaan kita dalam bahasa asing gitu. Di fakultas sendiri nanti kita akan ada impromptu speech, yang dimana nanti kita harus impromptu speech, pidato menggunakan bahasa Inggris, dan dimana itu nanti topiknya bakal diinfoin pada hari H gitu. Dan juga nanti di universitas kita adanya FGD, jadi forum group discussion, tapi menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah Kak, saya mau nanya sebenarnya kalau di Mawapres itu sendiri itu ada kayak karya tulis untuk apa di seleksinya atau tidak ya Kak? Ada. Nah itu seperti apa Kak? Apakah bebas atau gimana tuh? Nah, baik. Untuk karya ilmiahnya sendiri, topiknya tentu tidak bebas ya, teman-teman. Jadi memang biasanya tuh setiap tahun dari pihak penyelenggara akan mengeluarkan pedoman terbaru. Nah, untuk pedoman terbaru yang sekarang, karya tulis ilmiahnya itu harus sesuai dengan bidang keilmuan kita. Misalnya kalau bidang keilmuan kita adalah bahasa, tentu kita akan membuat karya tulis ilmiah berkaitan dengan bahasa. Nah, kemudian karya tulis ilmiah tersebut harus berkaitan juga dengan isu Sustainable Development Goals, atau kalau teman-teman tahu SDGs ya, ada 17 poin. Nah, misalnya waktu itu ketika saya membuat KTI itu topiknya adalah tentang pendidikan berkualitas SDGs-nya. Nah, spesifiknya itu tentang pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Tentunya di sini teman-teman punya judul yang berbeda ya. Ini mungkin boleh di-share gitu ke teman-teman pendengar sekalian. Kira-kira waktu itu topik kalian apa? Karena saya dari prodi pendidikan bahasa Arab, tentu saja saya kan membicarakan bahasa Arab gitu. Nah, inti dari gagasan saya itu, KTI saya itu, saya ingin membuat lingkungan yang ramah bahasa Arab gitu buat mahasiswa-mahasiswa di Indonesia. Oke, sama juga sih karena kita backgroundnya sama dari bahasa gitu ya, tapi variannya beda gitu. Kalau tadi bahasa Indonesia, bahasa Arab, aku bahasa Perancis ya. Jadi kalau aku lebih memfokuskan untuk pembelajaran atau pelatihan bahasa Perancis, tapi di bidang pariwisata gitu. Karena kita tahu
Paris gitu ya sebagai kota pariwisata, dia itu kan bisa kita bilang sebagai acuan bagaimana nantinya kita bisa meningkatkan nih tingkat pariwisata di Indonesia kayak gitu. Oke, berarti tadi kita udah ngomongin bahasa gitu ya. Nah, kalau dari presentasi dan wawancara ini Kak, biasanya itu ngetes apa sih Kak? Nah, dan tahap mana gitu yang paling banyak jadi bisa dibilang titik gugur peserta gitu Kak? Waduh. Gimana ya? Boleh nih dari yang baru dulu. Yang baru Coba dulu kita nih. dengar. Mungkin titik gugurnya itu yang di UNIF sih. Karena sekarang presentasi GK, presentasi karya tulis ilmiah harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi presentasi bahasa Inggris, tanya jawab juga bahasa Inggris, dan itu benar-benar yang sangat menantang karena bahasa Inggris bukan bukan bahasa utama kita gitu. Itu sih sangat Oke, berarti menantang. emang bahasa Inggris itu penting banget ya Kak? Ya, Oke, iya iya. Sangat penting dan sangat menantang ya Kak Iya. Adit ya. Oke nih Kak. Anggap setelah melalui beberapa seleksi kita lolos seleksi nih. Terus habis itu kegiatannya ngapain aja sih Kak? Beberapa orang pasti ada yang berpikir kan udah lolos nih alhamdulillah pasti bisa langsung santai gitu aja. Nah, kegiatannya ngapain aja tuh Kak setelah lolos seleksi? Yang baru lagi ya. Apa yang kita lakukan setelah seleksi? Yang pasti itu pertama ada sekolah Mawapres. Nah, sekolah Mawapres itu kita di situ belajar lebih dalam apa itu CU atau capaian unggulan. Terus kita belajar gimana sih mau nulis KTI yang baik gitu. Terus kita juga belajar gimana biar speech kita bagus. Dan setelah kita belajar, nanti kita ada penilaian cara kita berdiskusi, lalu penilaian impromptu speech, lalu juga penilaian presentasi gagasan kreatif kita gitu. Oh, oke. Tadi kan kakak nyinggung soal sekolah Mawapres gitu ya. Nah, di sekolah Mawapres itu ada jangka waktunya nggak sih Kak? Sekolah Mawapres mungkin 1 minggu atau sampai kapan gitu? Aku izin tambahin ya. Jadi tadi yang disampaikan soal Salma itu adalah setelah kita lolos seleksi gitu, tapi masih dalam rangkaian Pilmapres itu yang tadi kita laksanakan. Jadi ibaratnya kayak karantinanya Mawapres itu namanya sekolah Mawapres. Jadi karantinanya kita juga belajar. Pasti teman-teman duta juga sama gitu ya. Kalau untuk jangka waktunya sendiri itu biasanya waktu itu kita di 2 minggu ya. Tapi kayak misalkan hari Senin baru ada lagi di Rabu. Jadi ada tarikan nafas lah gitu ya untuk Oke. penyelenggara dan juga pesertanya, betul banget. Dan di situ memang kita belajar hal-hal yang menyokong nantinya yang dibutuhkan ataupun output apa sih yang diminta dari seorang Mawapres kayak gitu. Oke. Berarti bukan cuma sekedar gelar gitu ya Kak, tapi benar-benar ada tanggung jawabnya. Selempang ini ya. Berat ya selempangnya. Oke. Ada nggak sih Kak forum atau kegiatan yang mempertemukan Mawapres dari berbagai kampus? Terus pernah ketemu sama teman-teman dari kampus lain yang dulu sama-sama ikut seleksi nggak? Oke. Nah ini sejujurnya ini pertanyaan yang sangat menarik. Kenapa? Karena memang ketika saya ikut ajang Pilmapres dan juga saya juga ikut ajang Dubas, yaitu saya ketemu sama anak-anak Mapres lagi gitu. Jadi memang dari Forum Universitas Negeri Jakarta sendiri, Formapresnya itu seringkali berjejaring dengan teman-teman dari Formapres universitas lainnya, berkolaborasi misalnya menjadi pembicara di berbagai event atau menjadi moderator juga. Nah di tingkat nasional sendiri kami ada yang namanya Ikatan Mahasiswa Berprestasi Indonesia atau IMBI. Nah IMBI ini memang fokusnya adalah untuk memberikan pembekalan kepada teman-teman calon mahasiswa berprestasi tingkat nasional supaya mereka lebih siap dari segi presentasi, kepribadiannya, kemudian bagaimana sih cara kita menyampaikan gagasan kita supaya juri itu tertarik gitu. Nah banyak sekali kiat-kiat yang disampaikan di sana. Nah kemudian selain itu ketika saya nih ikut event pemilihan duta bahasa tingkat DKI Jakarta, saya bertemu dengan teman-teman Mapres dari Universitas Indonesia, kemudian Mapres dari IPB, dan saya juga bertemu dengan mahasiswa berprestasi dari provinsi lainnya gitu. Jadi memang luas sekali jangkauannya, dan kita juga punya kesempatan kolaborasi yang banyak sekali. Karena memang ketika saya ikut ajang lainnya nih, ketika saya ikut program pembinaan seluruh Indonesia namanya Rumah Kepemimpinan, saya juga ketemu Mapres lain dari Unair, terus saya juga ketemu Mapres dari Universitas Negeri Padang juga ada. Pokoknya luas banget jejaringnya, bukan cuma di Pulau Jawa aja, tapi seluruh Indonesia. Berarti itu relasinya luas banget ya Kak, bukan cuma sekedar kompetisi gitu, tapi kayak komunitas. Iya betul banget. Iya. Berarti dapet relasinya tuh memang seluas itu ya Kak? Iya. Oke, sebagai Mawapres nih Kak, ada nggak sih keterlibatan langsung di kegiatan fakultas maupun universitas? Kalau bisa boleh diberikan contohnya nih.
Coba silakan. Oke, jadi kalau misalkan keterlibatan di kegiatan fakultas, aku rasa ini bisa termasuk juga ya. Jujur Bisa, senang iya, sekali betul. bisa ada di hadapan teman-teman sahabat FBS dan juga berbincang sama teman-teman, ini sebuah kebanggaan juga buat aku gitu. Dan juga kalau misalkan keterlibatan lain, misalkan kayak waktu itu tuh, ini sebenarnya jangkanya universitas sih. Kalau teman-teman ingat waktu pas yang Presiden Macron kesini, nah itu teman-teman Mawapres juga diikut sertakan gitu ya, dilibatkan untuk berdiskusi di dalam. Jadi kita memang duduk dalam satu ruangan dengan beliau gitu. Dan juga apalagi ya, sama ini aku lupa banget, tapi aku pernah ikut juga diminta untuk menghadiri ada peluncuran buku. Ini juga dari universitas, dan itu pasca aku selesai dari kegiatan rangkaian Pilmapres tahun lalu sih gitu. Kalau dari Kak Niswit dan juga Salma gimana? Salma? Kalau ini sebenarnya ini adalah pertama kali saya berkontribusi ikut acara di FBS itu. Terima kasih banyak ya teman-teman semua. First time banget. Iya, jadi alhamdulillah ini pertama kalinya saya sih ikut ini. Baik, nah kalau Salma tadi ceritanya pertama kalinya ya, karena benar-benar angkatan baru banget. Nah kebetulan saya angkatan 3 tahun yang lalu ya, 2023, jadi cukup lama. Tapi memang ketika saya jadi mahasiswa berprestasi, saya seringkali diminta untuk menjadi pembicara, salah satunya di PKKMB ya Kia ya. Ini Kia ini adalah moderator saya ketika saya pembicara di PKKMB PBP. Betul. Nah, kemudian saya juga pernah diminta untuk menjadi pembawa acara dalam kegiatan International Guest Lecture bersama dengan salah satu dosen dari University College London, dan tentunya masih banyak lagi kesempatan-kesempatan lainnya yang kami dapatkan ya. Wow. Berarti emang beneran aktif gitu ya kakak-kakak. Jadi bukan cuma duduk manis doang gitu, tapi emang benar-benar ada untuk kontribusinya untuk diri sendiri, untuk orang lain gitu, atau untuk ya teman-teman yang mungkin nanti mau daftar kali ya. Betul, karena memang kan sejatinya ketika teman-teman nih diamanatkan sebagai duta atau sebagai mahasiswa berprestasi, itu tuh kita nggak cuma berhenti sampai kita punya gelar, punya samir aja, tapi kita juga harus mengabdi untuk siapa? Untuk Sivitas Akademika UNJ, untuk masyarakat nih, untuk adik-adik tingkat kita yang baru ingin berpartisipasi, itu kita harus mencurahkan segenap hati kita. Contohnya Adit gitu ya. Siap-siap Kak, ya betul. Ya, balik lagi ke yang awal tadi ya, bukan cuma sekedar gelar, melainkan sebuah tanggung jawab juga yang harus kita pegang. Justru malah baru dimulai setelah kita menjabat gitu ya Kak. Oke, nah Kak, di Mawapres ini prosesnya itu lebih ke individu atau ada tim dan dosen pembimbing mungkin yang juga mendampingi nih Kak selama proses seleksi atau bahkan ketika selama sekolah Mawapres? Ada kan ya? Ada dong. Ada banget. Ada. Jadi setiap finalis pasti ada dospemnya sendiri gitu. Jadi dari prodi akan memberikan kita gitu dospem yang bakal bimbing kita selama rangkaian Pilmapres sampai selesai. Tambahin. Ya, jadi tadi lupa mention karya tulis ilmiah yang dimaksud di sini itu kita biasa sebutnya GK atau namanya itu gagasan kreatif. Nah, selama perancangan ataupun penyusunan gagasan kreatif itu kita nggak sendirian. Jadi kita punya teman brainstorming bareng, dan itu adalah dosen pembimbing. Jadi biasanya pas awal pendaftaran itu udah diminta setidaknya itu kita udah punya nama, ataupun dari prodi itu udah mengajukan siapa nanti yang akan mendampingi kita sebagai dosen pembimbing Mawapres gitu. Dan juga ditambah karena tadi yang Salma bilang, kita itu juga nyiapin video profil gitu ya, dan itu bahkan dibantu sama fakultas gitu, teruntuk dari Bapak Ibu dari Humas fakultas itu sangat membantu kami, dan juga dari proses untuk mempersiapkan pada saat dari fakultas ke universitas juga itu pendampingannya mantap banget. Applause. Boleh Kak. Nah ini kalau tadi dari lingkup fakultas ya, ternyata ketika kita terjun ke Pilmapres tingkat nasional itu betul-betul dosen lintas fakultas yang turun tangan ya. Bukan cuma dosen FBS aja, saya waktu itu dibimbing juga sama dosen dari Fakultas Teknik. Ketika saya ingin belajar grooming nih, gimana sih cara kita membawakan diri, ada dosen tata rias. Kemudian ketika bahasa Inggris ada dosen dari FEB juga, ada dosen juga dari prodi dari FPPSI, prodi psikologi juga yang membantu untuk bagaimana sih nanti saya bersiap di LGD maupun FGD. Jadi bukan cuma dosen FBS aja, tapi lintas fakultas pun turun tangan untuk kita. Wow, keren banget sih Kak.
Berarti emang itu udah ada support sistemnya gitu ya. Betul. Nih UNJ memang luar biasa support sistemnya nih untuk para mahasiswanya. Tepuk tangan untuk UNJ. Nah, Kak, sekarang bagian yang biasanya mungkin ditanya-tanya gitu ya. Nah, benefit nih Kak, kita udah masuk ke benefit. Kalau dari universitas nih Kak, dapat apa aja sih kalau misalkan kita tuh udah jadi mawapres gitu? Oke. Karena masih baru ya. Ya, Yang didapat itu alhamdulillah dapat selempang. dapat selempang Terus pasti. dapat piala juga. Dapat piala. Sama yang paling mantap itu Apa dapat tuh? uang pembinaan. Uang pembinaan, oke. Berarti bukan cuman sekedar kebanggaan saja ya Kak, tapi melainkan ada aset benefitnya juga. Oke, terus nih Kak, mungkin selain benefit formal yang tadi gitu ya, Oh iya. ada nggak sih pengalaman dari kakak-kakak atau keuntungan lain yang kakak rasain gitu? Tapi nggak tercantum itu di brosur atau pengumuman resminya. Oh iya. Jawab. Silakan Azkia dulu Oh, boleh. Nggak, lama dulu. Oke, boleh Kak Keuntungan Salma. yang pertama itu bisa diundang sama teman-teman di sini. Itu benar-benar kayak ini kesempatan yang berharga bagi Berarti saya excited gitu. ya, Kak? Excited banget. Terus lebih dikenal dosen sih. Jadi nanti ketika lagi belajar bakal lebih sering dinotis sama dosen-dosen gitu. Betul sih Kak. Oke, dari Kadis dulu. Iya dulu. Oke, kalau dari aku ini di luar dari sebenarnya menurut aku yang paling tidak tertulisnya adalah pengembangan karakter kita sih. Jadi Iya, ibaratnya betul, kita bisa ada di sini dan tadi dari banyaknya support system itu membuat kita kalau kita tuh worth it dan kita itu berhak untuk ada di sini itu. Itu sebenarnya mungkin hal kecil ya, tapi menurutku itu kadang menjadi sebuah pengubah hidup juga sih gitu. Iya. Jadi kita percaya sama diri kita tentang apa yang nyata kita bisa gapai di hidup ini gitu ya. Tapi kalau misalkan itu kan tadi kayak sangat filosofis gitu ya. Nah, aku juga alhamdulillah dapat kesempatan untuk nanti ikut exchange gitu ke Malaysia dan di Wow. mana salah satu kualifikasinya adalah itu mawapres gitu. Jadi sebenarnya bisa di luar dari mawapres tapi harus ada keikutsertaan tingkat internasional tapi dengan ada tulisan kualifikasi mawapres aja itu kan berarti kayak privilege gitu. tersendiri Betul ya, banget, Kak? betul banget. Dan aku yakin akan ada banyak sekali nanti kesempatan lainnya yang ketika kita bisa pegang dan itu mempermudah kita aksesnya sebagai kita jadi mawapres kayak gitu. Boleh. Nah, jadi kalau tadi dari teman-teman juga sempat sharing pengalamannya ya. Nah, aku juga mau sharing pengalaman. Dulu itu aku sempat nggak percaya diri sama kompetensi diri aku karena terutama aku juga merantau kan di Jakarta dan memang ketika itu aku merasa wah kayaknya ini aku mau jadi mahasiswa biasa aja gitu ya. Nah, ternyata ketika aku dapat kesempatan untuk berlaga di ajang Pilmapres, banyak sekali kesempatan lain yang terbuka. Misalnya aku punya kesempatan untuk belajar public speaking, jadi narasumber, kemudian jadi pewara nih seperti teman-teman. Aku juga berkesempatan untuk bisa menjadi panitia dalam event-event di tingkat internasional maupun nasional. Nah, itu kan pengalaman yang berharga yang bisa kita bawa ke dunia kerja. Nah, kemudian ketika kita jadi mahasiswa berprestasi, itu ada yang namanya rekognisi prestasi dan itu tuh bisa membuktikan keaktifan kita nih sebagai mahasiswa. Nah, salah satunya ketika teman-teman lulus dari UNJ, itu teman-teman akan ada SKPI, prestasi teman-teman akan tercatat di situ. Dan alhamdulillah, aku juga sudah berkesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sebelum aku lulus kemarin di salah satu sekolah internasional dan itu salah satu privilege yang aku dapatkan. Oh, mungkin aku bisa diterima di situ salah satunya karena aku mencantumkan portofolio sebagai mahasiswa berprestasiku. Nah, jadi masih banyak banget. Kemudian kalau misalnya teman-teman diminta jadi juri di ajang FLS 3N, ajang-ajang KTI, itu juga sangat menjadi kesempatan untuk bertumbuh. Berarti emang panjang banget kayak gitu. Terus juga itu sebuah investasi gitu ya. Benefitnya ada Ya, banyak betul, banget ya betul. Kak Adit yang didapetin. Keren banget. Jadi ini tuh beneran berguna banget ya Kak Adit. Betul, betul. Mungkin kita masuk ke bagian sesi terakhir nih, pesan dan penutup. Menurut kakak-kakak ada nggak sih hal yang menurut kakak-kakak paling sering disalahpahami soal mawapres yang bikin mahasiswa takut atau bahkan ragu untuk daftar? Siapa dulu? Si bungsu dulu sih. Boleh. Yang mau saya bilang ya pesan itu mungkin orang karena mikirnya mawapres mahasiswa berprestasi jadi stigmanya tuh kayak orang-orang ini bener-bener harus punya prestasi yang banyak, nilainya harus tinggi banget dan juga harus aktif organisasi. Sebenarnya
kalian bisa gitu ikut Mawapres, kalian harus coba aja gitu karena bisa gitu. Iya, itu tadi ada kaitan juga sih yang tadi Samal sampaikan. Kadang ketika kita dengar atau melihat orang dengan berselempang Mawapres, kita mikirnya, wah ini orang kayak pinter banget nih, atau kayak wah ini orang berprestasinya banyak banget nih. Sebenarnya memang benar gitu ya. Maksudnya salah satu syaratnya memang ada prestasi, tapi tidak mengartikan bahwasannya kita tuh yang paling pinter atau yang paling apa itu enggak. Jadi ibaratnya aku yakin sekalipun ada beberapa orang yang tidak masuk ke dalam sebuah lingkup mahasiswa berprestasi, tidak mengartikan itu mengurangi value mereka gitu. Justru aku menganggap title Mawapres ini sebagai bentuk apresiasi sih dari diri kita gitu ya. Dan itu yang tadi aku sampaikan lagi itu sangat berarti banget. Jadi jangan sampai nunggu aduh kayaknya aku kurang pinter, aku kurang banyak prestasinya, kurang apa. Itu sih kadang yang bikin kita jadi berhenti di tempat atau justru jalan di tempat karena kita takut untuk melangkah ke langkah yang lebih besar selanjutnya. Wah, dalam banget sih. Dalam banget. Dan filosofis ya ini ya, luar biasa adik-adikku ini, dan juga adik-adik host ini luar biasa ya. Nah kalau dari aku mungkin dari tadi teman-teman sudah menyampaikan mengenai filosofisnya, kemudian makna dari kita punya selempang Mawapres ini. Mungkin aku ingin menjelaskan mengenai mindset ya, karena ketika aku dulu terjun di ajang Pilmapres nasional itu jarang banget ada anak dari jurusan pendidikan, dari kampus pendidikan, apalagi bahasa, itu jarang. Betul, biasanya tuh anak-anak yang berfokus di bidang STEM, kedokteran, kemudian kalaupun soshum itu lebih ke ekonomi dan bisnis ya. Jadi memang agak jarang gitu untuk jurusan pendidikan bahasa. Nah, ketika aku terjun di sana, ternyata gagasan kreatifku itu bisa diterima juga oleh dewan juri. Bahkan dewan juri tertarik, oh jadi ini bisa diimplementasikan juga ya. Dan teman-teman harus punya mindset kalau kita tuh bisa loh, kita bisa bergabung bersama teman-teman lintas jurusan lainnya menjadi mahasiswa berprestasi. Karena bukan cuma tentang jurusan kita apa, bidang keilmuan kita apa, tapi apa kompetensi yang bisa kita bawakan. Apa sih keunggulan diri kita yang bisa kita tunjukkan kepada orang-orang, kepada masyarakat. Supaya apa? Menurutku ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita yang diberikan kesempatan untuk menimba ilmu di perguruan tinggi ya kan, banyak yang belum berkesempatan. Nah ini bentuk tanggung jawab kita juga terhadap masyarakat semuanya. Berarti itu sebenarnya enggak ngaruh gitu ya, mau dari STEM kah, mau dari jurusan sosum kah gitu ya. Nah, makasih nih sebelumnya Kanisio tadi udah speak up nih mitos-mitos itu gitu. Berarti ini penting banget sih buat teman-teman yang dengerin gitu. Iya, apalagi teman-teman FBS di rumah nih yang nonton nih, yang mau daftar Mawapres, kuncinya jangan takut dan ragu ya teman-teman. Nah Kak, ke pertanyaan berikutnya itu, kalau ada nih Kak mahasiswa FBS yang dengerin podcast ini, nah itu lagi nimbang-nimbang nih buat ikut Mawapres, nah termasuk saya. Oke. Apa yang pengen kakak sampein ke mereka? Apa ya? Daftar aja dulu, karena nanti biasanya juga ketika teman-teman sudah punya keinginan untuk mendaftar, bilang kepada prodinya teman-teman. Nanti biasanya akan ada pendampingan ya, jadi jangan khawatir, prodi pasti akan mendukung keinginan teman-teman untuk belajar. Misalnya pun ketika teman-teman tahun itu belum bisa terjun, teman-teman bisa mempersiapkan untuk tahun berikutnya. Jadi jangan takut untuk daftar dan mencoba. Berarti yang penting daftar dulu gitu ya Kak? Oke. Ada tambahan? Mungkin karena Kanisit udah bilang daftar dulu, saya mau bilang pantau Instagram Mawapres FBS. Ya jangan lupa teman-teman. Kalau boleh tahu Instagramnya apa tuh Kak? Namanya @mawapresfbs. Oh, nah itu teman-teman boleh langsung kepoin ke IG-nya. Follow jangan lupa. Boleh. Nah, kita udah hampir di ujung podcast nih Kak. Kalau kakak-kakak harus kasih satu kalimat yang paling merangkum pengalaman jadi Mawapres kakak, kira-kira apa nih kalimatnya? Dari aku boleh ya? Dari aku adalah, ini dari hati banget nih aku bilang ya. Wow. Jangan tunggu sampai siap, karena kamu gak akan pernah siap. Karena kita sejatinya adalah orang yang selalu merasa kurang. Mungkin sejatinya seorang manusia gitu ya. Jadi terkadang kita mikirnya tuh, daftar nih misalkan tahun ini, aduh kayaknya bahasa Inggrisnya kurang, nanti tahun depan lagi, aduh kayaknya prestasinya kurang. Dan itu sebenarnya tuh itu cuma asumsi kita aja teman-teman, karena nanti pada saat di Mawapres yang ngelihat kita itu dari kacamata orang lain pasti ngelihat kita tuh udah deserve gitu. Jadi
nggak salah untuk bisa mengukur diri sendiri, tapi jangan sampai itu nanti jadinya yang memotong langkah kamu untuk mencoba kesempatan yang besar, karena kamu juga harus tahu bagaimana pandangan orang terhadap kamu sendiri, dan itu akan menambah kayak bagaimana kamu mengukur value kamu. Jadi jangan tunggu sampai merasa siap, terjun dulu sampai kamu tahu oh ternyata kesiapan aku tuh sampai sini kayak gitu. Luar biasa. Dalam banget kata-katanya Berarti Kak. memang harus dipersiapkan gitu ya. Oke. Yang mau saya bilang, nanti akan banyak pengorbanan, tapi saya bisa pastikan pengorbanan itu benar-benar worth. Kalian capek, kalian nangis, tapi itu benar-benar kan bakal belajar banyak banget di Mawapres gitu. Hektik ya Kak. Hektik banget berarti Banyak ya Kak. banget. Baik, kalau aku izin ada 2 ya sebenarnya, tapi Wah, singkat boleh, Kak, aja. silakan. Yang pertama, salah satu dosen pembimbingku di Mawapres itu pernah bilang, ketika kamu berusaha terhadap sesuatu, lelahnya kamu berusaha dengan maksimal, dan lelahnya kamu berusaha biasa-biasa aja tuh sama. Jadi maksimalkanlah lelah kamu supaya nanti output atau luaran yang kamu dapatkan juga maksimal gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin mencoba suatu hal, kita harus mengoptimalkan kontribusi kita, tapi jangan lupa juga segala sesuatu itu dimulai dari hati. Jadi berkaryalah dengan hati kita. Oh, bisa jadi quote atau kata-kata hari ini. Jujur. Makasih ya, betul motivasi hari ini betul. Nah, sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Anissa juga, Kak Askia, Kak Salma. Jujur ini beneran berharga gitu buat sharing-sharingnya. Bukan cuma informatif ya tadi dari kakak-kakaknya udah menyampaikan, tapi juga nyemangatin teman-teman yang lain nih. Teman-temannya Adit dan Rasya ya. Saya termasuk. Dan teman-teman FBS yang ada di rumah nih pasti tentunya. Ya, makasih banyak kakak-kakak semuanya, dan buat teman-teman FBS yang udah ngedengerin, semoga episode ini bikin kalian makin yakin dan tertarik buat ikut Mawapres. Ingat, potensi kalian lebih besar dari keraguan kalian. Bener banget tuh Rasya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, dan tetap tetap berprestasi. Bye-bye. Bye.